Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Nah, disclaimer ya teman-teman, jadi video ini bukan sebuah ajakan untuk membeli atau menjual sebuah aset kripto kalian ya. Tapi ini hanya sebuah analisa saya sendiri atau saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, kita tahu saat ini market sedang crash atau mengalami dump atau penurunan yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat dulu di Indodax. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat sangat-sangat merah ya. Tapi sepertinya sudah ingin sedikit membaik atau menghijau ya. Sudah beberapa yang sudah menghijau. Kita lihat di sini Bitcoin di harga 609 juta ya. Dan tertingginya 613 juta dan terendahnya 590 juta ya. Seperti yang saya perkirakan kemarin bahwa Bitcoin akan kembali menyentuh harga 500 juta ya. Kenapa demikian? Karena ini menurut saya ini sebuah strategi dari orang-orang besar ya teman-teman ya, yang mempunyai uang banyak ya, atau bisa kita bilang itu bandar ya. Tapi bukan bandar narkoba ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Bitcoin menyentuh 590 juta. Nah, tapi menurut saya ini Bitcoin akan kembali mengalami penurunan ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat sepertinya bandar saat ini sedang menunggu momen untuk serok lebih dalam ya teman-teman ya. Dan mereka kembali akan menjatuhkan lagi ketika Bitcoin sudah melambung tinggi ya. Dan koin kesayangan kita yaitu Cardano saat ini di harga 30.129. Tertinggi 31.252 rupiah dan terendah 29 ribuan ya teman-teman ya. Ini sayang sekali ya teman-teman ya. Tapi menurut saya Cardano ini adalah koin yang stabil ya teman-teman ya. Karena dia menyentuh di 30, 29, 30, 29 seperti itu terus ya. Tidak seperti koin yang lain terus menurun ya. Nah, jadi kita mungkin berpikir kapan momentum yang sangat baik untuk membeli sebuah aset kripto ya. Baiklah, kita akan melihat sebuah berita ya. 3 indikator ini menunjukkan sekarang adalah saat yang tepat untuk belanja kripto. Untuk kesekian kalinya, Tiongkok memberikan larangan ke kripto. Larangan Tiongkok sepertinya sudah seperti rutinitas, tidak mengagetkan dan tidak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena larangan kali ini tidak berbeda dengan larangan sebelumnya dan tidak berpengaruh apapun terhadap investor well dan institusional. Melihat data CoinsHarvest, produk investasi berkaitan dengan kripto justru mendapatkan inflow 95 juta dolar di minggu lalu dengan total 320 juta dalam 6 minggu terakhir. Menurut analis James Butterfield, koreksi harga yang disebabkan oleh Food Tiongkok adalah waktu tepat untuk belanja. Nah, jadi menurut sebuah analis dari James, bahwa saat koreksi saat ini itu adalah waktu yang tepat untuk kita menserok atau membeli sebuah aset kripto ya. Itu menurut dia ya teman-teman, bukan menurut saya. Nah, kita bisa lihat di sini grafik inflow aset kripto. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya mengalami penurunan ya. Kesempatan harga murah tidak disia-siakan oleh investor. Tercatat Bitcoin menjadi kripto paling laku dengan mencatatkan inflow senilai 50 juta dolar dalam waktu 1 minggu terakhir. Ethereum di peringkat kedua dengan inflow sebesar 29 juta dolar. Menurut analis Butterfield, sentimen terhadap kripto khususnya terhadap Ethereum 2.0 tetap positif meski terkoreksi. Nah, jadi menurut sebuah analis dari Butterfield, banyak orang yang membeli sebuah aset kripto terutama Bitcoin dan Ethereum ya teman-teman ya. Jadi saat ini banyak sebuah investor yang membeli Bitcoin dan Ethereum. Nah, bukti lain bahwa investor melakukan aksi beli di harga murah juga terlihat dari supply di exchange yang mencapai level terendah sejak Mei 2019. Hal ini berarti aksi jual mulai berada dan aksi beli mulai meningkat.
Kondisi supply exchange dilihat dari data sentimen yang menunjukkan level supply Bitcoin di exchange sedang turun drastis. Menurut sentimen, ini merupakan sinyal baik untuk pergerakan harga Bitcoin. Nah, jadi ya teman-teman, banyaknya orang yang panik dan sell, mereka menjual Bitcoin mereka, sehingga para investor mengambil kesempatan atau momentum yang sangat baik untuk membeli sebuah aset kripto ya, seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi seorang investor itu melihat ini sebuah peluang ya teman-teman ya. Ini sebuah peluang dan mereka membeli sebanyak-banyak mungkin ya. Peningkatan pembelian Bitcoin juga terpantau dari meningkatnya pembelian Tether USDT. Menurut sentimen, terdapat 17,6% total supply USDT yang berada di platform perdagangan. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai mereda meskipun pergerakan teknikal Bitcoin masih bearish. Menurut Glassnode, market saat ini didominasi oleh hodler dan trader, di mana investor, newbie, dan spekulator mulai berkurang karena menjual Bitcoin mereka. Nah, jadi teman-teman, menurut si Glassnode ini, market saat ini didominasi oleh holder ya, atau pemegang untuk dalam jangka waktu lama, dan trader ya teman-teman, dalam jangka waktu tertentu ya. Oke, jadi seperti itu berita hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kalau kalian ingin share ataupun tidak itu tergantung dari diri kalian sendiri ya. Saya hanya membagikan sebuah informasi yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan komen di bawah kalian ingin saya membuat atau mereview koin apa. Thank you.